Halo kawan Sinta, hari ini Sinta TV sedang berada di Cibugari Farm yang merupakan salah satu farm yang terletak di Cibubur, Jakarta Timur. Dan di Cibugari ini merupakan farm yang mengedukasi anak-anak tentang peternakan, tentang bagaimana mengolah hasil dari susu dan lain sebagainya. Mau tahu seperti apa Cibugari Farm? Yuk, kita ikuti. Pak Rahmat, mungkin nih kita dari Sinta TV ingin coba mengulas lah, bertanya seputar Cibugari. Mungkin Cibugari itu seperti apa, lalu perkembangannya sekarang seperti apa ya Pak Rahmat? Mungkin bisa untuk awalnya Pak Rahmat nih, Cibugari itu gimana sih Pak? Maksudnya apakah awal emang hanya peternakan lalu berubah sekarang jadi agrowisata atau sudah dari awal di konsep seperti awalnya kita peternakan, kemudian pada tahun 94 diawali dengan anak-anak sekolah berkunjung. Berkunjungnya ini dia tidak konfirmasi, tidak izin, akhirnya peternak tidak menerima, diusirnya anak-anak sekolah datang pada tahun 94. Kemudian kita fasilitasi, tahun 94 itu anak-anak daftar dulu, kemudian nanti kita siapkan bingkisan oleh-olehnya, dapat apa namanya, susu, yogurt. Waktu itu 94 kita apa namanya, klasikal kita itu di bawah pepohonan, di kebun bawah pepohonan ini yang ada di peternakan Cibugari. Nah 94 itu kita namakan kebun susu Cibubur. Kebun susu Cibubur ya? Jadi wisata edukasi anak-anak sekolah di kebun susu Cibubur. Karena kita di kebun benar-benar di atas rumputan, di bawah pepohonan. Oke. Nah, tahun 94 itu kemudian seiring banyak-banyak sekolah yang datang untuk beredukasi peternakan, kita translate to English jadi Cibubur Garden Dairy. Kebun susu ini kita translate, kemudian kita singkat pada tahun 96 lahirlah Cibugari. 96 berarti ya? Iya. Nah, dari situlah kita buat strategi untuk meningkatkan pengetahuan anak-anak generasi bangsa ke depan. Yang pertama tentang bagaimana gemar minum susu setiap hari. Berarti ada kampanyenya di balik bukan kampanye sih, jadi kita punya penekanan anak-anak Indonesia ini biar gemar minum susu lah. Dari hasil produksi susu ternak sapi perah rakyat Indonesia. Sehingga nanti peternak ini punya nilai jual yang lumayan baik. Lalu untuk ini kan saya tahu juga infonya ini area peternakannya. Betul, area peternakan. Ini di Pondok Rangon ya. Datanya daerah apa sih? Pondok Rangon ini Kecamatan Cipayung ya. Jakarta Timur. Jadi masih Jakarta ini. Jakarta. Jadi di tengah ibu kota ternyata ada peternakan sapi perah. Sapi perah ya, lebih ke sana dan dibikin seperti agrowisata. Iya, cuman kita memang ciri khas kita di sini perlu penekanan buat masyarakat, dunia pendidikan, bahwasanya Cibugari ini adalah tempat wisata edukasi anak-anak sekolah dan masyarakat dan keluarga untuk membangun anak-anak kita gemar minum susu setiap hari. Jadi bukan tempat, perlu kita garis bawah ini. Bukan tempat tamasya pada umumnya. Jadi jangan salah persepsi, ya? Persepsi. Jadi ada edukasinya juga. Betul Mas Arman ya. Pak Joko melihat di sini kan salah satu spotnya ya. Ini kan kandang apa nih? Sapi betina kah, khusus kah atau? Iya. Jadi anak-anak ini kita ajak untuk interaksi ya. Bersentuhan, kemudian melihat suasana kandang sapinya, sampai dia merasakan mencium bau kandang sapinya. Itulah edukasi warna-warni yang ditanamkan oleh Cibugari lewat sentuhan-sentuhan kecil mereka. Sehingga
warna-warni ini terekam dalam memori otak kecil anak-anak generasi bangsa ke depan. Dengan sentuhan-sentuhan kecil mereka sampai baunya itu sangat terekam, sangat tersimpan dalam memori otak kecil mereka. Ketika mereka dewasa nanti, ya, itu datang hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, tumbuh jiwa-jiwa entrepreneur, agribisnis, pedagang sayur di seluruh Indonesia. Berarti lebih ada unsur tetap ke edukasi, iya, lebih menekankan edukasi anak-anak. Jadi kita hanya mewarnai 1-2 warna, anak-anak bersentuhan, melihat, oh kayak gini ya sapi perah ya, oh kandangnya kayak gini, oh mandi dia tiap hari. Nah memang sapi perah ini harus mandi setiap hari. Nah kunjungan kita ini memang ada 2, yang pertama itu di klasikal. Anak-anak kita prolog, pengenalan tentang jenis sapi perah, warnanya, makanannya, terus dimandikan pagi sore, diperah pagi sore. Nah itu kita informasikan buat anak-anak di klasikal. Setelah itu anak-anak ke lapangan, mereka bersentuhan, memberi pakan rumput, ya. Kemudian boleh memegangnya, kemudian memerah susunya dengan sapinya itu sendiri. Iya, betul. Jadi saya mengutip mentransfer ya metode pendidikan dari Pondok Modern Gontor Darussalam, bahwasanya apa yang mereka lihat, kata kiainya, ya, yang dia dengar, yang dia rasakan, itulah pendidikan. Itu malah lebih ibaratnya untuk ke anak-anak lebih masuk ya? Lebih masuk. Anak-anak lebih fun ya, dia karena langsung bersentuhan itu lebih fun. Sehingga mereka lebih menyerap dibandingkan kalau kita terlalu melulu ya di akademisinya. Nah, kalau dari gontor itu akan tumbuh 1000 gontor di seluruh Indonesia, maka dari kandang kecil Cibugari akan tumbuh 1 juta peternak sapi perah di seluruh Indonesia. Itu cita-cita Cibugari. Untuk jenisnya sendiri yang kita lihat di sini ini jenis apa sih? Ini jenis sapi perah ya, FH ya, Friesian Holstein, dengan ciri khasnya hitam putih. Hitam putih. Untuk jumlahnya sendiri sekarang ada berapa? Kurang lebihnya kalau di kandang untuk edukasi ini kurang lebih ada 30-an. Kandang perah kan ada, saya pernah. Kalau di sana ada kandang, karena di sana lightingnya agak gelap ya, sehingga kalau untuk kegiatan-kegiatan edukasi dan juga dokumentasinya kurang bagus. Tapi di sana ada kegiatan perah tadi ya? Iya, memerah di sana yang paling jinak kita cari. Lalu ini ada, saya lihat ini anakan-anakan juga. Jadi hasil dari breeding dari kandang ini sendiri? Betul, betul. Jadi kita di sini ada tenaga inseminator sendiri, ada pembibitan sendiri. Jadi kita regenerasi dari bibit-bibit yang unggul, yang baik. Pak Haji, aku mau tanya, ini kan di perkotaan ya ibaratnya, mungkin kan untuk pakan sendiri gimana sih, hijauan terutama? Kan orang mikir, wah bikin kandang sapi di tengah kota ibaratnya, nyari rumputnya tuh di mana kalau untuk Cibugari sendiri? Betul. Kalau ke dulu tahun 94, kurang lebih berapa tahun lagi yang lalu itu? 20 tahun yang lalu ya. Itu kita nyari rumput masih banyak, sawah-sawah di daerah Cilangkap dan sekitarnya sampai Cipayung. Sampai kita ke Transyogi juga masih banyak sawah. Nah, kemarinnya memang sudah banyak perumahan-perumahan yang dibangun, sehingga kita sekarang membeli rumput daun jagung. Nah, kita kerjasama dengan daerah Jawa Barat. Didatangkan dari Jawa Barat? Iya, betul. Nah, ini kayak gini daun jagung ini. Berarti lebih difermentasi dulu ya? Betul, jadi kita cacah dulu dengan mesin pencacahnya, kemudian kita fermentasi dengan tetes tebu, dengan yang lainnya lewat pakai drum-drum ini. Berapa banyak sekali mendatangkan untuk? Kurang lebihnya 1 truk ya, hampir 6 ton lah standarnya ya. Kurang lebihnya sampai 10 hari. Lalu pakan tambahannya apa sih lagi untuk? Ada konsentrat, ada mineral juga, ada vitamin ya. Kita suntik vitamin dengan suntikan obat ya, vitamin ada. Lalu ini apa? Kan kemarin sempat ramai penyakit kuku dan kita sebagai peternak juga kan pernah Pak Haji pernah dengar juga kan itu lagi betul. Ya itu Mas Evan, kita kena itu. Sempat kena imbasnya.
Jadi satu kawasan hampir kena imbas dari apa? Berarti ini sempat ditutup? Enggak, untuk kegiatan edukasi kita tutup. Oh gitu. Tapi untuk pembelian produk susunya dan lain-lainnya masih kita buka. Oh tetap. Oh berarti untuk produksi susu dan lain-lain masih dibuka ya? Masih. Berarti penanganannya seperti apa tuh Pak? Penanganan sendiri untuk kita pertama sanitasi kandang ya. sanitasi? Nah, sanitasi kandang, kemudian juga isolasi. Isolasi ternak yang masuk dan yang keluar. Nah itu kita benar-benar filter ya. Artinya tidak ada hewan-hewan yang masuk saat wabah tersebut merebak. Juga sapi kita tidak bisa keluar. Untuk vaksin, divaksin semua? Alhamdulillah divaksin. Ya? Kemudian juga kita beli obat-obat untuk penanganan sendiri ada. Tapi apakah sudah sampai ada yang terkena dan sampai ada beberapa ekor kita terkena dan tidak bisa tertolong. Diselamatkan lah ya. Iya. Ini kegiatannya kan kalau pagi kandang selalu dibersihkan gitu. Iya. Pagi aja atau pagi sore? Pagi sore ya. Jadi hampir 4 kali pembersihan ya. 4 kali. Karena sebelum pemerahan itu kita bersihkan juga. Terus sore jam? Sore nanti jam 1 ya, jam 2 itu udah mulai kita proses pembersihan kandang untuk pra pemerahan. Oke, nanti dibersihkan lagi ya. Setelah itu dimandikan lagi. Pemberian pakan sendiri per pagi sore juga. Pagi sore juga. Pagi sore tadi pagi kita beri pakan setelah pemerahan jam 6 pagi, kemudian sore nanti jam 3 atau 4 sore. Ada nggak sih Pak Haji untuk yang selain pembersihan kandang, treatment khusus untuk sapi ini kan saya lihat juga besar-besar sekali. Treatmentnya kita desinfektan ya. Oh itu rutin? Jadi kurang lebihnya kayak kemarin tuh waktu wabah PMK, wabah apalagi itu yang sekarang baru lagi ya cacar sapi. Cacar sapi. Nah itu kita benar-benar filter kebersihan ya. Sehingga sapi-sapi baru tidak boleh masuk. Khususnya yang dari luar daerah ya. Itu kita tidak masukin dulu. Lalu untuk berarti di sini nggak untuk sapi kurban nggak ya Pak Haji? Khusus kurban kita hanya pas 1 atau 2 bulan sebelum hari raya kurban. Tapi mendatangkan dari luar? Dari luar, sapi Bali, Madura. Oke. Pak Haji, mungkin untuk tadi edukasi sendiri itu syaratnya apa? Maksudnya minimalnya peserta berapa, lalu apa yang harus dilakukan, misalnya harus registrasi kah atau sebelumnya itu seperti apa? Paling tidak registrasi, tanggal dan hari, minimal banget itu 14 hari sebelum kunjungan. 2 minggu ya berarti ya? 2 minggu, 2 minggu sebelumnya udah mendaftarkan diri dengan uang mukanya dulu, DP untuk kepastian kunjungannya. Berapa Pak Haji? Maksudnya kalau boleh tahu untuk biaya sendiri untuk bisa belajar di sini, anak-anak bisa melihat sapi di sini. Kalau anak-anak sekolah itu yang ada 2 paket, paket eksklusif ada di website kita ya. Nanti bisa ada di Instagram kita juga ada eksklusif dan juga paket premium. Paket premium. Kalau premium tuh lebih ke artinya kegiatan semua sama, klasikal, ada praktek membuat susu juga, kemudian dapat bingkisan goodie bag oleh-oleh juga. Nah itu bedanya, yang paket eksklusif dapat makan siang, dan ada tambahan yogurt ice sticknya. Gitu. Iya. Beda di situ ya, oleh-olehnya ya. Oleh-olehnya, bingkisannya. Pak Haji ini kan sudah puluhan tahun mendirikan ini dan udah berkembang pesat banget. Kendalanya apa sih? Kendalanya yang pertama ya yang tadi kita sebutkan pakan. Kadang-kadang dari langganan kita tidak tepat waktunya. Kemudian juga kendala pakan, kemudian hijauan ya. Kalau yang lain-lainnya sih alhamdulillah. Kalau penyakit sih alhamdulillah kita punya manajemen khusus ya, manajemen kandang. SOP-nya sudah ada. Yang lain-lain tenaga kerja yang yang kita butuhkan kadang-kadang belum terampil, harus kita latih dulu. Berarti untuk tenaga kerja itu ini ya nggak tetap, maksudnya selalu berganti? Enggak. Maksudnya kalau ada penambahan kayak hari raya Idul Adha itu kan penambahan.
Nah itu keterampilan mereka, skillnya, SDM-nya masih perlu kita latih lagi. Oh, lalu mungkin ini Pak, harapan ke depan apa sih untuk terutama untuk peternakan di Indonesia sendiri, untuk Cibugari sendiri mungkin bisa disampaikan? Kita menginginkan Indonesia ini dengan Cibugari punya namanya Gerakan Putih Indonesia. Gemar konsumsi secangkir susu segar murni setiap hari menuju Indonesia putih yang sehat, kuat dan cerdas masa yang datang. Lewat warna anak-anak kita ini, ya mudah-mudahan nanti ketika mereka dewasa datang hidayah Allah, tumbuh jiwa entrepreneur agribisnis peternakan seperah di seluruh Indonesia. Sehingga saya mengharapkan banget itu Indonesia ini putih dengan susu. Putih dengan susu ya? Nah, banyak peternak-peternak petani-petani yang muncul di seluruh Indonesia. Siap. Nah, kita inginkan itu. Nah, kalau Cibugari sendiri, ya mudah-mudahan ini sudah menjadi destinasi wisata edukasi yang langsung dibina oleh Dinas Parekraf DKI Jakarta juga, Sudin Parekraf Jakarta Timur. Nah ini terima kasih buat Pak Ghazali, mudah-mudahan destinasi wisata edukasi ini benar-benar bermanfaat untuk membangun Jakarta. Khususnya ya. Itu bisa putih duluan, minum susu setiap hari. Dimulai dari Jakarta ya. Mudah-mudahan. Kita berharap dengan Bapak Gubernur yang sekarang ini lebih menekankan anak-anak sekolah gemar minum susu dari hasil UMKM produk petani ternak seperah rakyat Jakarta. Turunannya apa? Produk turunannya? Tadi kan selain susu segar, lalu mungkin bisa di turunannya itu yang paling ini susu segar murni yang baru diperah, kemudian pasteurisasi, kemudian yogurt botol, yogurt ice stick, dan keju mozzarella. Semua dibikin secara homemade. Betul. Jadi itu dikelola, kita buat sendiri. Pemasaran sendiri apa hanya di sini atau mungkin dari Cibugari sudah memiliki kayak seperti outlet di luar? Kalau outlet kita belum, karena memang kendala kita susu segar murni ini daya tahannya nggak terlalu lama. Sehingga kita memilih strategi direct konsumen langsung. Misalnya kita drop misalnya ke sekolah hari apa dan hari apa misalnya. Nah mereka langsung minum, tidak ditaruh di showcase atau kulkas. Berarti fresh setiap hari produksi. Yang kita jual tuh pengennya anak-anak itu semua atau masyarakat langsung minum, jadi langsung keluar. Kita jalan sebentar. Ayo. Tapi nggak jadi. Rata-rata apa peserta anak-anak TK, anak-anak SD? Tidak TK saja. Jadi ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA, perguruan tinggi, juga karyawan. Karyawan ada? Karyawan pernah dari perusahaan batubara dari Kalimantan, Samarinda itu berkunjung ke Jakarta. Kemudian sekolah perawat dari Banjarmasin juga pernah datang ke sini. Untuk hasil susunya kalau boleh tahu berapa banyak per hari? Saat ini kurang lebihnya 300 sampai 400 liter per hari ya. 300 sampai 400 liter dari jumlah sapi yang diperah? Diperah ini kurang lebihnya kita ada biasanya kan nggak seluruhnya ya 60%. Betul, 60%. Karena 40% untuk perputaran kebuntingan dan reproduksi sapinya. Jadi dari total kurang lebih 60 ya. 60 ekor ya. Untuk 300 sampai 400 liter ya. Dan itu semua fresh langsung diolah kan? Hampir 80% ya. 80%. Itu kita langsung supply yang baru diperah. Fresh milknya. Baik itu ke industri atau ke masyarakat umum, pelanggannya dan sekolah-sekolah. Nah, 20% baru kita olah jadi yogurt, jadi keju. Yang 20% itu. Berarti brandnya juga sendiri, kayak keju berarti keju Cibugari atau apa? Iya, mozzarella ada. Udah bisa bikin itu ya? Iya. Dan itu dibikin secara tradisional ibaratnya. Tradisional. Masih kayak kita ngaduk dodol ya. Siap. Oke. Pak Haji Rahmat, terima kasih nih atas waktunya, atas sama-sama. Kita udah diberi kesempatan buat keliling, lihat kandang, lihat kegiatan tadi kan ada
sesuai yang pas. Iya. Mudah-mudahan Cibugari lebih maju ke depan dan Amin, amin. harapannya tadi ke depan terlaksana untuk Indonesia Amin. lebih sehat ya dengan susu tadi. Amin, sehat, kuat dan cerdas di masa akan datang. Siap. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.